Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Mar'ah dengan nomor stambuk 1057311244419. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa submateri dari mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan untuk memenuhi tugas final atau tugas ujian akhir semester, di mana beberapa materi yang akan saya presentasikan ke depannya yaitu yang pertama itu materi audit lingkungan, yang kedua materi lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development, dan yang ketiga yaitu materi lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu materi audit lingkungan. Yang pertama itu definisi audit lingkungan. Definisi audit lingkungan merupakan kegiatan evaluasi sistematik, objektif atas dampak aktivitas operasi perusahaan terhadap lingkungan. Tujuan audit lingkungan adalah mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dengan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta mengidentifikasi risiko. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama itu audit pentaatan, yang kedua audit manajemen, yang ketiga audit konservasi air, yang keempat, audit konservasi energi, dan yang terakhir yaitu audit perolehan. Terus, tata cara audit lingkungan. Tata laksana yaitu daftar isian, checklist, daftar pertanyaan, pedoman. Selanjutnya pelaksanaannya yaitu pendahuluan, pra-pasca audit, kegiatan lapangan, dan yang terakhir itu pasca audit. Materi selanjutnya yaitu manfaat audit lingkungan. Audit lingkungan internal bermanfaat untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai apakah operasi perusahaan mematuhi peraturan, apakah suatu kontrak pembuangan limbah telah dilakukan secara kompeten, serta apakah keputusan manajemen lingkungan dibuat atas dasar fakta yang ada. Manfaat audit lingkungan diantaranya, yang pertama, mengidentifikasi risiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, mencegah kerugian finansial. Yang keempat, menyediakan laporan audit lingkungan. Yang kelima, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi. Dan yang keenam yaitu menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi lembaga keuangan dan pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab. Materi yang kedua yaitu materi lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Yang pertama yaitu lingkungan hidup dan entitas bisnis. 10 tahun terakhir kita dengan adanya kebutuhan tuntutan dari masyarakat yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus perusakan atau pencemaran hidup akibat aktivitas bisnisnya. Yang kedua, konsep CSR. Pada tahun 1970 dikemukakan oleh Bowen the Father of Corporate Social Responsibility yang menjelaskan bahwa perusahaan sebagai pelaku bisnis menjalankan kewajiban mereka, mengambil keputusan tersebut, atau mengikuti garis tindakan yang akan dilakukan berdasarkan nilai dan tujuan masyarakat. Selanjutnya, dimensi CSR.
Dalsrud 2008 menjelaskan dan menyimpulkan bahwa CSR secara konsisten mengandung 5 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi lingkungan, dimensi yang kedua yaitu dimensi sosial, yang ketiga dimensi ekonomi, yang keempat dimensi stakeholder, dan yang terakhir yaitu dimensi kesukarelaan. Dimensi kesukarelaan pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia mengenal sejumlah regulasi yang mengatur CSR. Di antaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Materi selanjutnya yaitu motivasi perusahaan menjelaskan CSR. Pentingnya CSR dalam pelaksanaan bisnis CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam keadaan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan bekerja di perusahaan. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berguna untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan. Materi ketiga yaitu materi lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Yang pertama itu perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah suatu perjanjian menurut hukum internasional untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara yang bekerja sama. Ada dua jenis perdagangan, yaitu perdagangan bilateral dan perdagangan multilateral. Dalam salah satu subdisiplin dari disiplin ilmu, hubungan internasional yaitu ekonomi internasional adalah yang mengkaji mengenai politik bisnis internasional dengan fokus pada politik ekonomi, dan dalam hal ini bisnis internasional lebih dijelaskan dalam sudut pandang politik. Terus materi selanjutnya yaitu ilustrasi iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi di Indonesia dipandang semakin kompetitif oleh pengusaha Amerika Utara. Wakil Menteri Luar Negeri, yaitu Mahendra Siregar, memperjelas komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja juga dikawal dengan pembentukan dua satuan tugas yang masing-masing berfungsi untuk sosialisasi dan untuk memastikan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan tujuannya, yaitu memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu penegakan HAM dan CSR. Pilar pertama dan menyebutkan bahwa melindungi HAM adalah tugas negara, seolah menegaskan kembali kewajiban negara dalam hukum HAM atau hak asasi manusia internasional seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Negara dapat menjalankan tugas ini melalui kebijakan peraturan dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu analisa hubungan politik perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan CSR. Perlindungan dan penegakan HAM telah banyak menjadi isu penting, bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, penanganan sektor usaha juga pun diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.